Ada memang bagian dari rakyat kita, terutama dari elit kita, yang pinter-pinter dan merasa sangat pinter, selalu nyinyir. Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam kepada pihak-pihak yang dianggapnya hanya pandai berbicara tanpa memberikan kontribusi nyata bagi rakyat. Pernyataan itu disampaikan saat ia menghadiri puncak perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025. Dalam pidatonya yang berlangsung sekitar 20 menit, Prabowo menyinggung keberadaan kelompok yang rajin mengkritik namun tidak pernah menunjukkan kemampuan membangun. Dengan nada tegas, ia menyebut mereka sebagai orang pintar yang hanya bisa bicara. Banyak orang pintar bicara, tapi mereka tidak bisa bangun jembatan, tidak bisa ciptakan lapangan kerja, tidak bisa jamin beras tersedia, LPG tersedia, BBM tersedia, tidak bisa menjamin apa-apa, ujar Prabowo disambut tepuk tangan kader Golkar. Prabowo menilai kritik yang tidak disertai solusi justru menghambat gerak pembangunan. Ia menekankan bahwa pemerintah membutuhkan orang yang mampu bekerja di lapangan, bukan sekadar menambah panjang daftar keluhan. Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar. Ketahanan pangan, stabilitas energi, hingga percepatan pembangunan infrastruktur. Semua itu, katanya, tidak mungkin diselesaikan oleh sekadar retorika. Selain menyoroti kritik umum, Prabowo juga menyinggung pihak-pihak yang mempertanyakan keputusannya membeli banyak alutsista. Ia menegaskan bahwa pengadaan alat utama sistem senjata bukan hanya untuk kebutuhan pertahanan militer, tetapi juga untuk penanganan bencana alam yang kerap melanda Indonesia. Menurut Prabowo, Indonesia berada di kawasan yang dikelilingi gunung berapi aktif dan rawan gempa, yang dikenal sebagai The Ring of Fire. Kondisi geografis ini membuat negara harus memiliki peralatan memadai untuk evakuasi, distribusi bantuan, hingga mobilisasi cepat saat terjadi bencana. Pernyataannya langsung menyita perhatian publik. Di media sosial, reaksi warganet terbelah. Ada yang setuju bahwa kerja nyata lebih penting daripada bicara, namun tak sedikit yang menilai ucapan Prabowo bisa mengecilkan peran intelektual dan pengawas kebijakan dalam demokrasi. Pidato tersebut sekaligus menjadi penegasan kembali gaya komunikasi Prabowo. Langsung, lugas, dan tidak ragu menyampaikan sindiran. Hal ini semakin memperkuat pesan politik bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya ingin dikenal sebagai pemerintahan yang fokus pada eksekusi, bukan wacana. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di saat sebagian saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sedang mengalami musibah. Kita buktikan, rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang, rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita, tapi alat-alat negara segera hadir. Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini, dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya, kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Beberapa bulan yang lalu kita datangkan 5 Hercules terbaru C-130J. Berapa minggu lalu kita datangkan Airbus A400. Ada memang bagian dari rakyat kita, terutama dari elit kita, yang pinter-pinter dan merasa sangat pinter, selalu nyinyir, selalu suka dengan
menimbulkan ejekan-ejekan terhadap pemerintahnya sendiri, terhadap pemimpin-pemimpinnya sendiri. Untuk apa Prabowo beli alutsista banyak-banyak? Untuk apa? Saudara-saudara, bangsa kita berada dalam sesuatu yang disebut lingkaran api, the ring of fire. Bencana alam adalah bagian yang kita harus hadapi, tantangan. Untuk itu kita harus siap menghadapi yang paling jelek pun keadaan, harus kita siap. Kita tidak bisa kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada perang sekalipun, kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter. Tidak ada. Pemimpin harus berpikir ke depan. Pemimpin tugasnya adalah untuk berpikir, menghitung, merencanakan. Itu tugas pemimpin. Saya dalam hati, di tengah tentunya kita prihatin, saya merasa bangga dengan aparat yang saya pimpin, dengan pemerintah yang saya pimpin sekarang, dengan tim kerjasama kita. Kita buktikan kepada rakyat, kita adalah pemerintah yang bekerja untuk rakyat. Kita berpikir untuk rakyat, kita berhitung untuk rakyat, kita merencanakan untuk rakyat, dan kita berani mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat kita. Orang-orang pintar yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan, terus mencari kesalahan, tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin LPG ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa. Saya kadang-kadang prihatin, saya sedih. Selalu menimbulkan rasa tidak percaya, saudara-saudara. Tapi tidak ada masalah. Biarlah, ini demokrasi. Silakan. Yang penting, saya terima kasih malam hari ini. Saya diundang oleh Partai Golongan Karya dalam acara saudara-saudara. Terima kasih saya diundang. Dalam hal ini saya mengatakan terima kasih kesetiaan Partai Golkar kepada koalisi yang saya pimpin. Patuhi semua ketentuan. Rakyat kita sudah tidak mau dipermainkan lagi. Mereka pintar-pintar, mereka mengerti. Saya berkata, siapa yang melanggar hukum, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau kau tobat, yang kau hutang kepada negara ya kau bayar. Emang bikin jembatan pakai apa? Rakyat kita susah, rakyat kita perlu rumah, perlu sekolah yang baik. Gak bisa bangun sekolah hanya dengan omon-omon. Ada yang suka ribut aja, gaduh aja, ya kan? Ya, tapi kalau dia mau garis silakan aja. Tapi saya percaya rakyat kita mengerti siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bisa omon-omon aja.